Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Christine Joy Talawi dari Universitas Pelita Harapan dengan Prodi D4 TLM dengan NIM 0109112217. Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang anatomi fisiologi manusia pada sistem reproduksi dengan dosen pengampu Ahmad Farurozi. Semoga bermanfaat ya. Overview, yang pertama pengertian dari sistem reproduksi, yang kedua organ-organ reproduksi wanita, yang ketiga anatomi fisiologi payudara, yang keempat kelainan organ reproduksi wanita, yang kelima organ reproduksi pria dan fungsinya, yang ketujuh kelainan organ reproduksi pria. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Organ-organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar organ wanita bagian dalam yaitu merupakan alat kelamin paling luar pada wanita yang berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang yang terdiri atas. Yang pertama mons pubis atau mons veneris, yang kedua labia mayora atau bibir-bibir besar, yang ketiga labia minora bibir-bibir kecil, yang keempat klitoris atau lenti, yang kelima vestibulum atau serambi, yang keenam hilmen atau selaput darah, yang ketujuh ada perineum. Mons pubis atau mons veneris, bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau symphysis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Labia mayora atau bibir-bibir besar merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu terdapat kelenjar minyak dan kelenjar pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Labia mayora atau bibir-bibir kecil. Labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina atau uretra, saluran pembawa urin keluar tubuh. Klitoris atau kelenti merupakan suatu tunggul atau organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki yang banyak urat-urat syaraf, sensoris, dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoris amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Vestibulum atau serambi terdapat muara uretra, dua lubang saluran kelenjar Bartholin, dua lubang saluran skena, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk mengemasi vagina pada saat bersegama. Himen atau selaput darah, jaringan serabut yang terletak anular atau mengelilingi seluruh lubang vagina dan sklerotik berbentuk bulan sabit yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit yang membentang antara komisura posterior dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Pada persalinan, korpus perineal ini mudah robek sehingga episiotomi dapat dikerjakan pada waktu yang tepat dan cepat guna mencegah ruptur yang spontan. Perineum ini dibentuk oleh diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Organ reproduksi wanita bagian dalam yaitu agina atau liang sagama, uterus atau dinding rahim, tuba uterina, menghasilkan sel telur, siklus ovarium, pertumbuhan folikel, dan ovulasi. Agina atau liang sagama. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskula membranasa yang menghubungkan antara vulva sampai uterus. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual, dan berperan menghubungkan rahim dengan vagina. Uterus atau rahim, organ otot berbentuk buah-pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kantung kemih dan rektum, yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Rahim terdiri dari 3 lapisan yaitu perimetrium atau lapisan peritoneum meliputi dinding uterus bagian luar, myometrium atau lapisan otot merupakan lapisan yang paling tebal terdiri dari otot-otot polos yang disusun sedemikian rupa
sehingga mendorong isinya keluar pada persalinan. Endometrium atau selaput lendir merupakan lapisan bagian dalam dari korpus. Tuba Fallopi, organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Ovarium atau inung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Payudara. Anatomi payudara, kelenjar mamai atau payudara dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Kelenjar ini menjadi fungsional saat pubertas untuk merespon estrogen pada perempuan dan pada laki-laki, biasanya tidak berkembang. Saat kehamilan, kelenjar mamai mencapai perkembangan puncaknya yang berfungsi untuk produksi susu atau laktasi setelah melahirkan bayi. Payudara. Fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan yang dipengaruhi oleh hormon. Perubahan pertama dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Sejak pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan berkembangnya ductus dan timbulnya sinus. Perubahan keduanya sesuai dengan daur haid. Organ reproduksi pada pria. Organ-organ terluar pada pria. Pertama, penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut, badan merupakan bagian tengah dari penis, dan glans penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skrotum tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena untuk pembentukan sperma secara normal. Organ dalam pada pria. Yang pertama, testis. Testis atau buah zakar merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa, juga merupakan organ hormon endokrin. Hormon yang dihasilkan testis adalah hormon testosteron, yaitu hormon kelamin jantan yang utama. Karena hormon inilah yang memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder, antara lain adanya jagut, suara membesar, dan bentuk badan yang akan tampak pada seorang pria yang mencapai masa pubertas atau masa kemantangan seksual. Saluran reproduksi pada pria terdiri atas ductus epididymis, ductus deferens, saluran sperma, vesikula seminalis, kantong sperma, dan ductus ejaculatoris atau saluran pemancaran. Saluran-saluran tersebut saling berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan reproduksi. Kelenjar kelamin. Saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Kelenjar-kelenjar yang melengkapi saluran kelamin itu terdiri atas veskula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bol-bol uretral yang lebih dikenal sebagai kelenjar Cowper. Kelainan pada organ reproduksi pria. Berikut ini adalah beberapa gangguan atau kelainan organ reproduksi pria, yaitu kanker testis, epididymitis, ambiguus genitalia atau alat kelamin ganda, mikropenis, sterilitas atau infertilitas, kanker prostat, hipospadia, undes candid testis. Kelainan pada organ reproduksi wanita. Kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita antara lain sebagai berikut: gangguan menstruasi, endometriosis, kanker organ, kelainan bentuk dan ukuran yang didapat secara kongenital, infeksi organ genitalia internal dan eksternal. Kelainan tersebut dapat terjadi karena keturunan atau genetik, infeksi, virus, dan sebaliknya. Sekian dulu ya teman-teman. Thank you, bye-bye.